Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Marlen Adam dari program studi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan membagikan sebuah video tutorial mengonlinekan website atau mengonlinekan sebuah aplikasi yang bisa disebut dengan web hosting ya. Di sini saya akan membagikan tutorialnya, dan yang pertama kita harus mempunyai aplikasi putih FileZilla DB4 ya. Bisa dilihat sendiri ini aplikasi-aplikasinya. Sekarang kita masuk ke dalam putihnya terlebih dahulu, aplikasi putih. Masukkan IP Anda. Kita login terlebih dahulu ke dalam putih ya, menggunakan username dan passwordnya masing-masing. Dan langkah pertama adalah mengaktifkan ya si CentOS 8, karena saya menggunakan CentOS 8 ya. Bisa dilihat langkahnya. Kita akan mengaktifkan sebuah CentOS 8, dan caranya adalah pastikan terlebih dahulu koneksi Anda terhubung dengan internet dengan baik ya. Nah, sudo yum install atau sudo yum update min-y ini untuk mengaktifkan si CentOS 8 ini ya. Kita tunggu loadingnya sampai selesai, karena memerlukan koneksi yang bagus agar terinstall sempurna. Kita tunggu proses pengupdatean selesai. Nah, ketika sudah selesai update-nya, kita akan menginstal sebuah Nginx ya. Sudo yum install Nginx, karena untuk mengaktifkan Nginx-nya. Nah, ketika sudah selesai install Nginx-nya, jangan lupa kita start si Nginx yang tersebut. Hanya sudo systemctl start Nginx. Saya ingatkan kembali, jika ketika menginstal apapun itu harus di start. Nah, si sudo systemctl start Nginx, dan kemudian ketika sudah di start, di enable sudo systemctl di enable. Nah, kemudian kita akan melakukan proses penginstalan kembali, yaitu kita akan menginstal MariaDB. Caranya sudo yum install MariaDB min server. Lalu enter. Nah, bisa dilihat ya, installing MariaDB, lalu ketik Y atau yes. Nah, ketika sudah, kita akan start si MariaDB-nya ini seperti start Nginx ya, sudo
sistem CTL MariaDB, sudo sistem CTL star MariaDB. Ketika sudah di start, kita akan melakukan penginstalan di dalam MariaDB ini, sudo mysql secure installation, lalu enter. Apakah Anda ingin memasukkan password? Ya, kalau Y berarti Anda harus membuat passwordnya terlebih dahulu. Masukkan password yang Anda inginkan. Remove announce user Y. Nah, ini sudah ya, sudah penginstalan MySQL Secure-nya. Lalu proses selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah penginstalan ya di dalam MySQL. Caranya sudo mysql -root -p, enter. Masukkan password yang sudah kita buat tadi. Ada kesalahan mengetikkan ya, maksudnya sudo mysql -root -p. Bisa diikuti saja ya teman-teman. Masukkan password yang Anda tadi bikin ya. Nah, kita sudah masuk ke dalam MariaDB monitor. Nah, Grand Alt privilege on, bintang titik bintang to ketik root lalu add atau maksudnya yaitu persen identified by, dan masukkan password yang Anda inginkan, karena untuk nanti di akhir video ya akan ada penginstalan ke dalam web menggunakan password tersebut ya. Nah, lalu kita ke flash, di flash privilege. Nah, lalu kita exit ya, karena sudah selesai semuanya ya. Nah, lalu kita akan selanjutnya penginstalan kembali ya. Sudo yum install php fpm php objects ya, php mysql and php gd php mstring, kemudian enter.
Nah, dilihat ya, installing PHP, PHP FPM, dan PHP string, PHP MySQL, PHP Just lalu klik Y atau OK atau Yes. Bisa dilihat ya. Kita tunggu loadingnya selesai terlebih dahulu. Nah, kita sudah menginstalnya ya. Lalu kita masuk ke dalam file cd etc. Lalu kita ketik sudo v php ini. Nah, kemudian kita cari yang namanya cgi.fix. Lalu kita cari ini dia. Di dalam cgi.fix ini titik komanya dihilangkan dan kemudian angka nolnya diganti, angka satunya diganti 0. Kita cd php fpm. Lalu kita masuk ke sudo www.conf. Nah, yang user ini diganti Nginx ya, karena kita menggunakan Nginx. Yang grupnya juga Nginx ya. Kemudian kita ke listen ya, masukkan /var run php fpm, www nya diganti php fpm. Ke bawah. Nah, listen ownernya titik komanya dihapus dan listen grupnya juga sama dihapus. Kemudian kita save itu menggunakan ESC ya di keyboard kalian, lalu wiki. Nah, kita sudah melakukannya. Lalu kita start php fpm nya ya, sudo systemctl start php fpm. Kemudian jangan lupa di enable php fpm nya. Nah, lalu enter ya kalau sudah di enable. Lalu kita masuk ke dalam file cd etc nginx /conf.d. Klik sudo v checkinfo.conf. Masukkan ya codingan yang saya copy ini, karena saya sudah mengetiknya terlebih dahulu di
notepad ya. Nah, server name-nya itu diganti nama IP kalian ya. Nah, ketika sudah diganti IP-nya, kita save. Lalu kita sudo nginx mint ya. Nah, tulisannya adalah sukses. Masuk ke file cd user share nginx /html. Sudo v cek halaman.php. Nah, lalu kita lakukan pengadaan atau pengodingan ya. Bisa diikuti saja codingan atau kode yang saya buat ini. Lalu di save kalau sudah seperti ini. Nah, lalu kita restart php info, maksudnya restart php fpm. Saya systemctl restart php fpm. Ada salah ketik ya. Sudo systemctl restart php fpm. Nah, lalu kita restart juga nginx-nya terlebih dahulu. Ketika sudah seperti ini, kita akan melakukan pembuktian ya. Kita masuk ke dalam Google Chrome atau lainnya ya. Mozilla juga bisa. Nah, saya menggunakan Google Chrome. Kita ketikkan IP kita dan cek halaman.php. Nah, di sini sudah terinstall PHP-nya, CGX-nya, PHP yang kita semua tadi install ya. Bisa dilihat di dalam Chrome. Saya pribadi menggunakan Chrome. Kita akan melakukan mengonlinekan web ya, atau mengonlinekan aplikasi ya, menggunakan aplikasi FileZilla. Yang tadinya ke putih, kita masuk ke FileZilla. Kita ketikkan host, IP kita, username saya root, dan password kalian, portnya 22. Langsung quick contact. Nah, lalu kita masuk ke dalam file user share nginx ya, untuk melakukan pemindahan file ya. Nah, saya akan melakukan pemindahan file terlebih dahulu. Saya mempunyai file yang bernama merpati-new, tetapi masih berbentuk zip. Bisa dilihat ya, merpati-new.zip. Kita langsung pindahkan saja ke dalam user share nginx ya, ke dalam file tersebut.
Kita tunggu terlebih dahulu loadingnya. Pemindahan file ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Koneksi juga berpengaruh dalam pemindahan file dari misalnya dari folder kita ke dalam Share Engine X ya. Kita tunggu loadingnya sampai selesai. Nah, sekarang proses pemindahan file telah finish atau selesai. Bisa dilihat di user share engine X ada merpati new.zip. Karena file ini masih berbentuk zip, kita akan melakukan pengekstrakan file tersebut akan menjadi file ya. Caranya kita install terlebih dahulu zip-nya ya, sudo yum install unzip. Tunggu loadingnya ya. Nah, installing unzip, klik saja yes atau y. Nah, ketika sudah seperti ini, lalu kita masuk ke dalam file cd user share engine X. Karena file merpati tersebut ada di dalam file user share engine X. Lalu kita ketik yang akan difilekan ya. Caranya sudo unzip. Nah, kita lakukan rename saja atau pengopian saja di dalam FileZilla agar filenya sama seperti di FileZilla ya. Nah, sekarang kita sudah melakukan proses unzipan ya. Nah, lalu kita masuk ke FileZilla lagi, lalu kita rename merpati ini sesuai dengan nama subdomain kita atau domain kita di dalam yang sudah saya buat di dalam Cloud Kilat ya. Pastikan Anda sudah login dan sudah membeli domain di dalam Cloud Kilat atau aplikasi lainnya. Kita akan melihat domainnya ya. Nah, caranya masuk ke domain DNS manage. Lalu saya mempunyai nama mpbanyumas.mrmarlen.id. Samakan saja ya seperti nama di domain kita, mpbanyumas.mrmarlen.id. Lalu kita masuk ke dalam cd etc enginex.conf maksudnya /conf.d. Lalu kita masukkan sudo v kita copy saja namanya ya, sudo v mpbanyumas.mrmarlen.my.id.conf. Nah, ketika sudah seperti ini, kita lakukan pengkodean yang sudah saya bikin di dalam notepad. Nah, ketika sudah seperti ini, yang tadinya IP kita diganti subdomain kita yang sama di dalam FileZilla ini.
kopikan saja ya namanya. Di server name-nya namanya mbanyumas ml.mid. Rootnya share engine egg mbanyumas marlen.mi.id. Bisa ikuti saja langkah-langkahnya ya. Jangan sampai salah ketik atau salah nama. Nah, ketika sudah seperti ini lalu kita start. Judul Unix Mint. Nah, bisa dilihat ya, ini untuk pengecekan. Syntax is okay, lalu sukses, lalu kita reload. Lalu kita akan melakukan pembuktian di dalam Google atau di Chrome atau di yang lainnya ya. Kalau saya pribadi menggunakan Google Chrome. Ketik nama domain yang kita buat tadi. Nah, di sini connect error karena aplikasi saya yang buat ini di dalamnya mengandung database. Nah, saya akan masuk ke dalam aplikasi Debeaver. Kita akan melakukan pengekstrakannya. Server hostnya samakan dengan IP kita. Lalu passwordnya yang kita buat tadi di MariaDB yang kita buat di putih. Lalu kita tes koneksi, jika oke, connect, oke, lalu kita klik finish. Kita akan melakukan penguploadan atau pengkritan sebuah database ya. Kita buat lebih dahulu namanya database name merpati. Clusternya kita pilih UTV 8. Lalu kita ke merpati tools, execute script. Lalu kita input database yang kita punya. Nah, saya mempunyai database yang bernama Merpati SQL. Di open saja. Lalu kita start. Oke, lalu kita kembali lagi ke dalam MariaDB. Kita lihat merpatinya ada data-data atau semacamnya ya. Nah, di sini ada data kolom isi anggota, desa, informat. Nah, lalu kita sudah seperti ini, lalu kita masuk ke FileZilla, masuk ke MP Banyumas saya, ke database, lalu config-nya kita edit ya. Nah, di sini sudah masuk ke dalam Visual Code, VS Code. Masukkan database atau password database kalian. Bisa ikuti saja ya teman-teman. Lalu kita save. Nah, setelah ini kita akan melakukan pengecekannya ya. Nah, di sini sudah terupload atau terinstall ke dalam web ya, ME Banyumasnya. Lalu kita akan melakukan SSL atau yang bisa kita
katakan adalah HTTPS karena melakukan peng-HTTPS ini aman ya, bisa ikuti saja. Sudo yum install Apple Rails. Installing Apple Rails, lalu kita klik Y atau yes. Lalu kemudian kita melakukan penginstalan Certbot, bisa diikuti ya, sudo yum install Certbot. Python 3. Certbot min Nginx. Bisa kita lihat sedang loading ya teman-teman. Sorry ada kesalahan pengetikan ya, kita harus teliti ya. Kita melakukan pengetikan kembali ya, sudo yum install Certbot Python 3 Certbot Nginx. Kita lakukan kembali pengetikannya. Nah ya, bisa dilihat ya, ini loading penginstalannya. Installing Certbot Python Certbot Nginx. Y, yes atau Y. Lalu masukkan nama domain yang kita buat tadi, yang akan di HTTPS kan atau ya, lalu sudo Certbot Nginx min d. Nah, masukkan nama domain yang kita tadi buat ya, namanya mpbanyumas.mrmarlen.my.id. Lalu enter saja. Sorry ada salah pengetikan lagi ya, yang benar sudo Certbot Nginx min d banyumas mrmarlen.my.id, kemudian enter. Nah, masukkan email kalian ya. Email saya adalah email marlenadam69@gmail.com. Lalu yes saja. Tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, ketika sudah selesai, kita melakukan pembuktian di dalam Chrome, Mozilla atau aplikasi yang Anda punya. Nah, di sini ya bisa dilihat. Nah, ini connect error 2002 karena saya belum merestart dan mengenable MariaDB-nya. Kita lakukan perestaran MariaDB, sudo systemctl MariaDB atau restart MariaDB, enter, lalu kita enable MariaDB tersebut.
Nah, ketika sudah seperti ini, lakukan pembuktiannya lagi di dalam Chrome. Nah, bisa dilihat sendiri ya, aplikasinya sudah berjalan. Lalu kita coba masuk, karena saya sudah membuat user dan passwordnya, kita masuk. Nah, bisa dilihat sendiri ya, peng-SSL-an atau peng-HTTPS-an sudah berhasil. Bisa dilihat ya, ada https mpbanyumas.mlmalen.my.id, web kita atau aplikasi kita sudah bisa diakses semua orang ya teman-teman. Mungkin itu saja tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengetikan ya, dan ikuti yang baik-baiknya saja, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.